Yang terhormat Ibu Rektor Profesor Dr. Faridra Nugrahani, Magister Hukum. Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno selaku dosen pembimbing seminar kelompok 5. Dan yang saya hormati pula penguji ujian seminar dan saya hormati. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Windah Nurhidayah. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukarjo, gelombang 1 tahun 2023. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Izinkan saya untuk menyampaikan pembahasan dari presentasi seminar PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang 1 ini. Yang pertama, mengenai paradigma baru terhadap makna guru. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga adalah best practice. Yang keempat, artefak. Yang kelima, desain inovasi dan juga tindak lanjut. Untuk paradigma baru terhadap makna guru, pada era pendidikan masa kini terdapat paradigma baru terhadap makna guru yang berkembang. Guru tidak lagi dipandangi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan informasi, melainkan lebih dari sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai fasilitator, di mana guru berperan memfasilitasi dalam menemukan dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, guru sebagai motivator, di mana guru berperan untuk memotivasi siswa agar memiliki semangat belajar dan keinginan belajar yang tinggi. Dan yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan belajar, berpikir kritis, dan memecahkan masalah dan keterampilan lainnya yang diperlukan. Yang keempat, guru sebagai mitra belajar, di mana guru tidak lagi menempatkan diri sebagai sumber satu-satunya, melainkan sebagai mitra belajar bagi siswa. Yang kelima, guru sebagai pengembang kurikulum, di mana guru berperan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa. Yang keenam, guru sebagai refleksi diri, di mana guru senantiasa merefleksikan praktik mengajarnya, mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan dalam proses pembelajaran, serta terus belajar dan mengembangkan diri secara profesional. Paradigma baru ini menuntut guru untuk lebih adaptif, kreatif, dan inovatif dalam melaksanakan tugas dan perannya. Guru tidak hanya mengajar atau transfer of knowledge, tetapi juga mendidik, yaitu atau transfer of value, dan membimbing siswa menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab dalam belajar. Pembelajaran yang bermakna. Banyak hal yang saya dapatkan dari berbagai pengalaman mata kuliah yang telah saya pelajari dari PPG Prajabatan ini. Seluruh mata kuliah yang diberikan sebagai berbagai pengalaman dan pengetahuan yang sangat berarti dan bermakna bagi saya. Berdasarkan berbagai refleksi dari mata kuliah tersebut, terdapat mata kuliah yang memberikan pengalaman pembelajaran yang paling bermakna bagi saya, yaitu mata kuliah pemahaman peserta didik dalam pembelajarannya pada topik 4 dan PPL 1 pada praktek mengajar siklus pertama. Pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 4, lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pada topik ini, saya merasa bahwasanya dari mempelajari topik ini, saya mendapatkan pemahaman baru mengenai lingkungan belajar yang aman dan nyaman adalah tempat di mana peserta didik merasa dilibatkan,
didukung, dan dihargai. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik sangat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Faktor seperti dukungan sosial, keterlibatan guru, serta fasilitas fisik yang baik dapat menciptakan suasana positif yang dimana memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan normal dan formal. Perasaan aman dan nyaman yang dirasakan peserta didik tidak hanya terkait dengan keamanan fisik, akan tetapi juga secara psikis. Perasaan aman secara fisik meliputi gedung, kursi, atau fasilitas yang bebas dari ancaman. Sedangkan aman secara psikis yaitu dalam proses pembelajaran peserta didik tidak merasa tertekan atau stres. Keterampilan yang saya dapatkan setelah mempelajari topik ini adalah mampu merancang lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik dan ekosistem pembelajarannya. Pada PPL 1, praktek mengajar siklus pertama, pada PPL ini saya merasa bahwasanya ini menjadi pengalaman yang bermakna bagi saya karena hal tersebut merupakan praktek pertama saya menggunakan modul ajar kurikulum merdeka yang saya buat sendiri, di mana sebelumnya saya belum pernah melakukannya. Karena saya belum pernah memiliki kesempatan mengajar di sekolah dasar, maka dari itu hal ini menjadi pengalaman yang baru bagi saya dan bermakna juga bagi saya. Praktek mengajar siklus pertama pada PPL ini menjadikan pengalaman yang bermakna bagi saya juga karena dengan lingkungan yang baru, teknik mengajar yang baru, saya mampu menyelesaikannya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari antusiasme peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan tentunya ketersepaian tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan juga menyenangkan. Dalam best practice atau pengalaman terbaik dalam pemahaman peserta didik topik 4, yaitu beberapa best practice atau praktik terbaik yang saya lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang pertama, membangun hubungan yang positif dan saling menghormati antara guru, siswa, serta antar sesama siswa. Ini dapat diciptakan melalui komunikasi yang terbuka, menghargai perbedaan, dan menerapkan sikap empati. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang inklusif dan tidak mendiskriminatif. Guru harus memperlakukan semua siswa dengan adil dan menghargai keberagaman latar belakang, budaya, kemampuan siswa. Yang ketiga, menyediakan ruang kelas yang bersih, terorganisir, dan mendukung pembelajaran. Praktek yang saya lakukan pada saat PPL siklus pertama ini, yang pertama, saya merancang modul ajar dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan Berikut artefak yang saya pilih dalam pembelajaran PPDB atau pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Artefak ini saya pilih karena mewakili hasil tugas yang telah saya selesaikan yang sebelumnya saya tidak mampu memahami tentang lingkungan yang nyaman dan aman serta peran guru dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman dari segi fisik maupun psikis. Maka, hal-hal tersebut mendukung refleksi saya dan pemahaman saya selama mempelajari topik 4 ini. Artefak pada siklus pertama,
saya telah melakukan praktek mengajar dan video sudah saya upload dalam YouTube, dan artefak ini mendukung hasil kegiatan belajar saya berupa kegiatan pembelajaran di kelas dan juga modul ajar yang saya susun untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ketika PPL di siklus pertama. Desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Desain inovasi yang saya buat yaitu berupa artikel mengenai penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Antusiasme Belajar Peserta Didik melalui pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam pembelajaran matematika pada materi diagram gambar kelas 1 di SD Negeri 2 Polokarto. Dan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala dengan melakukan refleksi bersama guru dan siswa untuk mengevaluasi efektivitas, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dan juga mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan atau dibenahi. Untuk yang kedua, tindak lanjut yang kedua, yaitu meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dengan mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk mendiskusikan isu-isu terkait lingkungan belajar dan mencari solusi bersama. Selanjutnya, membuka komunikasi dengan masyarakat sekitar untuk membangun dukungan dan kemitraan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih atas perhatian telah menyimak presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.